Mulai aja. Oke, selamat malam anak-anakku semuanya. Selamat malam, Pak. Ya, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Baik, Oke, terima Baik, kasih baik, sehat. baik. kepada Alhamdulillah. teman-teman yang sudah hadir di kelas pada malam hari ini karena pada saat siang hari terkena halangan. Jadi kita gantikan pada pukul pukul 7 sekarang. Nah, oke, langsung aja ya. Eh, kita absen dulu. Abdul, mana Abdul? Abdul, hadir nggak Abdul? Rijal, hadir nggak? Hadir, Oke. Kak, hadir, Kak. Dapat, hadir nggak dapat? Hadir, Oke, Bang. hadir semua ya hari ini ya. Oke, jadi anak-anak hari ini kita akan membahas tentang preposition. Pada tahu nggak preposition apa? Enggak tahu. Oke. Jadi preposisi itu singkatnya adalah kata yang menghubungkan kata ganti dan kata benda dalam suatu kalimat. Dengan kata lain, jadi si preposisi ini sebuah kalimat penghubung dalam kalimat. Jadi preposisi ini ada beberapa macam. Yang pertama, preposition of time. Yang kedua, preposition of place. Dan yang ketiga ada preposition of direction. Dan yang keempat ada preposition of agent. Dan yang terakhir ada preposition of instrument. Nah, jadi untuk hari ini kita akan fokus membahas tentang apa coba? Tahu nggak? Belum tahu, Bang. Nah, jadi pada malam ini kita akan fokus membahas preposition of place, yang artinya preposition tempat. Nah, jadi di preposition of place itu ada kata ganti yang namanya at, yang artinya untuk menunjukkan suatu tempat secara spesifik. Contohnya di sini ada contoh. Coba ada yang bisa baca nggak? Dapat baca, coba dapat. Nggak kelihatan, Bang. Bisa nggak kelihatan nih? Kelihatan nggak? I work at the bank. You at the bus stop. I left at National Street No 13. Oke, kasih dapat. Nah, jadi si Ya, sama. ini di contohnya itu kan I work at the bank. Jadi si at itu kan tadi untuk menunjukkan tempat. Si I work at the bank, si at ini menunjukkan tempat di mana dia bekerja. I work, saya bekerja at the bank, di bank. Nah, sama juga yang nomor 2, see you at the bus stop. Si at ini menunjukkan lokasi yang spesifik tempat pemberhentian bus. Yang ketiga juga sama. Saya tinggal di jalan
nasional nomor 13. Nah, yang selanjutnya ada on. On ini digunakan pada permukaan horizontal atau vertikal. Jadi on ini biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu baik posisinya itu lurus maupun horizontal, menyamping gitu. Contohnya di sini Abdul, coba baca Abdul. Gak ada suara dulu. Bangga dia. Rijal, coba tolong baca Rijal. Yang mana? Tiga-tiganya. Gua nggak ngedengerin, nggak ada orang belanja barusan. Ntar gua cut. Oh, di pesan ini toh? Mana? Iya, yang gua streaming tuh. Mana? Bentar. Oh, ini. My book is on the table. There is a beautiful picture on the wall. My office in on the left. Oke, makasih Rijal. Nah, jadi kita analisis contohnya di sini. My book is on the table. Buku saya ada di atas meja. Jadi contohnya ini menunjukkan bahwa si buku itu berada di atas meja. Nah, jadi yang selanjutnya there is a beautiful picture on the wall. Di sana ada sebuah foto yang cantik tertempel di dinding. Nah, jadi si contoh yang kedua ini juga menunjukkan suatu lukisan yang terletak di dinding. Nah, di yang ketiga, yang terakhir, my office is on the left. Kantorku atau bisa dibilang ruangan mungkin ya. Ruanganku berada di sebelah kiri. Jadi itu menunjukkan letak dari si ruangan tersebut. Nah, jadi yang selanjutnya ada in. In ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di ruang tertutup, negara atau suatu area yang luas. Contohnya di sini my cat is in the bedroom. I live in Indonesia. Dan yang terakhir, I have some money in my pocket. Nah, kita ulik contohnya. Yang pertama, my cat is in the bedroom. Si kucingku berada di dalam kamar. Jadi si my cat ini, si kucing ini berada di dalam ruangan. Jadi preposisinya itu menggunakan in, karena si kucing itu berada di kamar, karena kamar itu kan di ruang tertutup. Nah, yang kedua ada I live in Indonesia. Di sini juga menggunakan in, karena in juga itu digunakan untuk menyebutkan di dalam negara atau suatu area yang luas. I live in Indonesia, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir, I have some money in my pocket. Ini mirip ya sama yang my cat is in the bedroom. Jadi posisinya ini, saya memiliki uang di dalam saku saya. Si uang ini kan berada di dalam kantong, otomatis kan
dia berada di tempat yang tertutup kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada banyak nih. On itu tadi kita sudah bahas ya di atas. In di dalam. Ini contoh lainnya. A cat is on the table. A bird is in the box. Dan di sini ada lagi over. Over itu di atas. Dan under itu di bawah. Behind itu di belakang. Between itu di antara. Ini typo sedikit ya, harusnya between and terakhirnya bukan T. Nah, kita bahas langsung ke over. Nah, over itu kan artinya di atas. Di sini ada kalimat a bird flies over my head. Nah, jadi preposisi yang digunakan di sini adalah over. Karena si burung itu terbang di atas kepala. Yang selanjutnya ada under atau di bawah. Contohnya adalah a ball is under the table. Jadi letak si bola itu berada di bawah meja. Jadi under ini digunakan untuk menunjukkan si bola tersebut yang berada di bawah meja. Dan yang selanjutnya ada behind, belakang. Katie is behind the door. Artinya dapat tahu nggak artinya dapat? Katie is behind the door. Itu artinya apa, Bang? Saya nggak bisa bahasa Inggris. Artinya itu Katie adalah nama orang ya. Behind itu kan di belakang. Jadi door itu pintu, kalau disatuin Katie berada di belakang pintu. Seperti itu. Jadi preposisinya ini di sini adalah behind. Karena menunjukkan si Katie yang berada di balik pintu. Nah, yang selanjutnya ada between, artinya di antara. Clara is between Angga and Sinta. Nah, jadi di sini between itu digunakan biasanya untuk menunjuk seseorang atau benda apapun ya yang posisinya itu di tengah-tengah. Biasanya di sini Rizal is between Abdul and Dafa. Itu contohnya kalau misalnya Rizal ada di tengah-tengah. Kita bisa menggunakan preposisi between. Nah, yang selanjutnya ada in front of atau di depan. Contohnya yaitu my book is in front of me. Jadi preposisi yang digunakan di sini adalah in front of me untuk menunjukkan si buku itu berada di depan saya. Yang selanjutnya ada around atau di sekitar. Paulo is around the garden. Jadi preposisinya ini adalah around karena untuk menunjukkan si Paulo itu berada di sekitar taman. Untuk yang selanjutnya ada far atau jauh. Sebenarnya ini bisa digunakan jadi preposisi atau mungkin kalimat biasa ya. Far, near, beside, among itu biasanya jarang di ini. Contohnya di sini far. My house is very far from here. My house itu artinya rumah saya. Is very sangat. Far itu kan jauh.
from here. Jadi from here itu dari sini, rumah saya sangat jauh dari sini. Artinya far di sini dijadikan preposisi karena menunjukkan si rumah itu letaknya jauh dari situ. Yang selanjutnya ada near. Near ini dekat. Artinya, contohnya di sini ada the hospital is near from here. Near di sini menjadi preposisi karena menunjukkan rumah sakit tersebut dekat dari letak dia berada dari situ. Dan di sini ada beside atau di samping. Contohnya di sini ada my laptop is beside me. Artinya laptop saya berada di samping saya. Di samping itu kan sebelah sini kayak gitu. Contohnya seperti ini laptop, ini di samping. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada among. Ini mirip kayak between ya, between yang tadi. Cuman bedanya di sini kita lihat dulu contohnya. Claudia is among her friends. Nah, jadi yang membedakan antara between dan among adalah kalau tadi between itu biasanya untuk cuman 3 orang ya, sedikit. Nah, kalau among itu biasanya buat banyakan. Contohnya Claudia is among her friends. Claudia berada di antara temannya. Nah, di sini among ini menunjukkan temannya yang banyak. Berbeda sama between yang cuma 2 orang tadi. Bisa Dava dan Abdul kayak gitu. Kalau ini mungkin bisa dicoba. Dava is among his friends. Jadi Dava berada di sekitar temannya. Temannya itu di sini berarti lebih dari 2 ya. Soalnya kan banyak. Nah, di sini ada juga yang beda ya. Tadi kan ada on ini dan ada in. Nah, perbedaan on yang pertama dan yang kedua adalah on di atas itu, yang pertama itu biasanya letaknya nempel dengan objeknya. Misalnya a cat is on the table, itu berarti posisinya si kucingnya itu berada persis di atas meja. Jadi duduk lah misalnya kayak gitu. Duduk kayak gini. Yang kedua ada in. Yang kedua ada over, on dan over ya. Ini perbedaan on dan over. Kalau on itu kan tadi nempel ya, contohnya kucing di meja. Kalau over biasanya itu bendanya itu ada di atas atau tidak terkena sama yang bawahnya. Jadi misalnya burung ya kayak gitu kan, dia kan terbang enggak terkena di kepala kita kayak gitu. Bird flies over my head. Jadi dia kan posisinya enggak terkena dengan kepala kita. Oke, jadi sepertinya materinya sudah selesai. Tapi kita lihat. Oke, sepertinya sudah habis. Baik, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Enggak bang, makasih. Apa? Enggak, udah lumayan paham. Oke, terima kasih.
Nah, jadi untuk karena kita melakukan kelas di malam hari ya, jadi kita mungkin kalian juga perlu istirahat. Jadi kita tidak perlu berlama-lama. Dan untuk tugas yang perlu kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan, kalian cari kalimat preposition of place masing-masing satu kalimat dari satu preposition. Nah, oke, jadi itu aja mungkin. Terima kasih yang sudah hadir, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup saja kelas ini. Selamat malam dan terima kasih.